Profesional kok, Pak Gun. Profesional artinya orang pemain-pemain profesional itu apakah cukup diberitahu oleh pelatih Kluivert bahwa dia akan mainkan formasi ini, tolong dipelajari seperti itu. Biasanya pelatih tidak mungkin seperti itu. Apalagi ya karena Australia juga dia pikir Australia bagus. Umumnya seperti itu. Saya kata 1-1 menang Indonesia. Iya, 1-0. Berarti kemudian menjamu Bahrain kita juga menang kan gitu. Salam olahraga, Sobat Berita Jatim. Kembali lagi bersama saya Kuntoro Ridho Astomo di program Berita Jatim Sport. Kali ini kita masih akan mengulas soal tim nasional Indonesia kita yang akan bertanding melawan Australia dan Bahrain untuk kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Grup C. Kita akan mengulas bagaimana secara taktikal dan teknik, apa yang peluang-peluang bagaimana kita akan mendapatkan target kita, yaitu 1 poin atau maksimal paling tidak kita bisa ya dengan tambahan 3 pemain yang baru saja mendapatkan perpindahan federasi, yaitu ada Joey Pelupesi, ada Dean James dan Emil Audero. Kita akan melihat bagaimana peluang kita nanti di Australia. Dan saya saat ini sudah kedatangan tamu, Ketua SIWO, Ketua Seksi Wartawan Olahraga Jawa Timur, Mas Muhammad Erwin. Selamat siang. Selamat siang, Mas Kun. Dan satu lagi tamu kita, mantan pemain tim nasional, mantan pemain Deltras, mantan pemain Persebaya, yang saat ini juga sudah memiliki lisensi C kepelatihan, Saudara Uco Batubara. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Mas Kuntoro. Pernah juga timnas ini? Pernah kalau nggak salah. Waktu Piala RG. Ya, mantan pemain timnas juga. Pemain timnas juga. Oke, nanti kita akan mengulas saat ini ada 2 pertandingan yang sangat krusial, Mas Erwin sama Mas Uco, lawan Australia dan Bahrain. Kita mematok target 4 poin dari 2 pertandingan ini. Paling tidak kita harus bisa memaksimalkan untuk bisa menjaga peluang kita lolos ke Piala Dunia. Amin. Secara taktikal, kita saat melawan Australia di Stadion GBK, saat di era Sintayong kita bermain 0-0 di Jakarta kan. Ya. Sekarang dengan tambahan pemain-pemain seperti ada Kevin Dick, ya, yang kemarin sempat diragukan tampil, tapi kemarin saat lawan Chelsea di leg kedua dia sudah main 90 menit. Ketambahan 3 pemain yang sudah resmi, Joe Pelupesi, Dean James, dan Emil Audero. Gimana peluang kita untuk mendapatkan poin di Australia menurut Mas Erwin? Saya kira poin akan dapat lah ya. Yakin? Insya Allah yakin dapat lah. Yakin? Yakin nih. Saya kalau yakin antara 1 atau mudah-mudahan dapat 3. Amin. Paling tidak 1 dapat ya. Paling tidak 1. Dari komposisi pemain ada tambahan 3 pemain, Joe Pelupesi, Dean James, dan Emil Audero. Emil Audero mungkin bisa kita butuhkan atau tidak, tapi yang pasti paling tidak menambah kekuatan jika Martin Paes atau cedera. Tapi yang kabar menggembirakan baru tadi malam kan Kevin Dick yang dikabarkan yang diragukan main, sekarang ternyata main 90 menit. Dan saya lihat permainannya cukup atraktif dan memang permainannya stabil dan sekarang pada kondisi yang siap tempur lawan Australia. Oke. Soal taktikal, Bung Uco, saat di era Sintayong kita memakai formasi 3-4-3, sementara Coach Patrick itu lebih cenderung ke 4 defender, bisa 4-3-2-1, 4-3-3. Ini menandakan bahwa kita akan menyerang atau seperti apa secara taktikal, Coach? Tetap kalau menurut saya menyerang tetap. Dan untuk defense saya kira ya tetap sama-sama kuat. Jadi transisinya yang dibutuhkan Kluivert mungkin transisinya harus bagus pada waktu menyerang dan bertahan bagus. Kalau kemarin yang pakai Sintayong 3-4-3 ini kan
akhirnya waktu lawan Australia di GBK itu kan keserang. Pada waktu bertahan bagus menjadi 5 di belakang. Akhirnya nyerang kita jarang. Nyerang kita jarang. Akhirnya yang 3, yang 2 kiri kanan ini kan ikut bertahan akhirnya. Tidak ada serangan yang membahayakan untuk Australia. Serangan balik hanya mungkin 1, 2, 3 aja mungkin waktu itu. Banyak kita bertahan. Makanya pada formasi yang 3-4-3 ini pada bertahan kuat. Sangat kuat kalau bertahan yang 3-4-3 karena dibantu dengan 2 menjadi 5 di belakang. Kalau 4-3-3 ini kan 4 belakang dengan yang sekarang dengan tambahan pemain saya kira tetap kuat dan pada waktu counter attack lebih bagus. Pada waktu counter attack 4-3-3 lebih bagus daripada yang 3-4-3 ini kecapean bertahan ya waktu Washington bertahan pada waktu nyerang lambat. Jadi kita counter attack-nya agak berkurang. Dan waktu yang kalau memang Kluivert memakai 4-3-3 saya kira counter attack bagus nanti. Dan pertandingan itu sangat ramai nanti. Insya Allah Indonesia tidak kalah dapat poin. Saya yakin dapat poin. Dapat poin. Louis van Gaal itu kan 4-3-3 dan Patrick Kluivert kan asisten Van Gaal cukup lama. Betul. Apalagi sudah dikembangkan 4-3-3. Kalau kekurangan kemarin itu bisa ditutupi hari ini. Kekurangan kemarin dan super sub-nya tidak seimbang. Ya, pada waktu nyerang betul. Dan sekarang super sub-nya ini sangat banyak dari beberapa lini-lini per lini itu cukup banyak. Dan saya yakin Patrick Kluivert nanti mungkin akan memberikan instruksi sudah loss saja, mungkin bisa jadi loss. Banyak sekali cadangan-cadangan. Kevin Dix sudah punya cadangan Sandy Walsh misalkan gitu ya. Ada Kelvin Verdonk, ada Sen Patinama. Jadi pemain inti dan cadangan ini seimbang. Jadi nggak bingung pelatih yang sekarang. Dan lagian pemain lokal kita yang mungkin yang kalau menurut saya yang bermain hanya Marcelino yang masih layak bermain di tim starter dengan starternya. Dan untuk yang lainnya mungkin belum masih jauh mungkin. Rizky Ridho kalau dengan yang dibedakan dengan pemain yang naturalisasi sekarang ya memang masih di atas Rizky Ridho. Kalau 4-3-3 itu intensnya menyerang seberapa, intensnya bertahan seberapa? Kalau menyerang 4-3-3 kalau menyerang ya bisa menjadi 60-70 menyerang, 30 bertahan. Kalau 4-3-3? 4-3-3. Kalau 3-4-3 itu pun kita lihat lawan. Kalau lawan di bawah kita menyerang lebih bagus, tapi kalau lawan Australia memakai seperti Sintayong kemarin 3-4-3 kita banyak bertahan jelas. Kalau 4-3-3 di kanan itu ada Kevin Dix ya, di kiri ada Verdonk ya. Ini apa mereka sering sama-sama naik atau bergantian? Tidak bergantian, harus bergantian. Kalau lawan Australia besok sama-sama naik, bahaya Mas Erwin. Bahaya. Harus sudah paham mungkin Verdonk dengan Dix sudah paham pasti sih ya. Harus chemistry. Harus satu naik, harus bertahan membantu di belakang. Tetap 3 di belakang. Kalau 2 di belakang ini bahaya, apalagi Australia main di kandang sendiri. Dia pasti membutuhkan poin. Dia nggak mau kalah main di kandang sendiri, harus dia poin penuh. Dia ambil. Nah, pada waktu itu dia menyerang, kita mengadakan counter. Dia menyerang, menekan Indonesia. Pada waktu itu kita melakukan counter attack. Mungkin nanti Kluivert membuat ritme ini turun sampai ke separuh lapangan, mengadakan counter attack juga yang bagus. Kalau prediksi Pak Ujo, kontraknya 3 orang bisa 4 orang counter attack itu nanti. Kalau prediksi Pak Ujo, misalkan lebih banyak serangan lewat sayap kanan, sayap kiri, atau bervariasi bisa ke lewat. Kalau serangan sayap 4-3-3 ini ya. Kalau ya pasti sayap. Kalau 4-3-3 banyak di sayap. Cuma pada waktu bola sayap itu ini bisa crossing pun saat ini waktu yang dulu Sintayong kan ada lokalnya masih banyak kita kalah heading. Nah, ini kan sudah ada Romani, ada Orat Mangun yang bisa kita nggak kalah duel bola atas dengan Australia. Saya yakin sayap ini banyak nanti terjadi crossing di situ nanti. Dan kita pasti menang duel. Nah, waktu yang Sintayong kita ada berapa lokal kita yang main kan bola atas pasti kalah sudah. Nah, sekarang saya yakin ada Romani, ada Orat Mangun yang untuk crossing heading, saya kira bisa membahayakan pertahanan Australia nanti di situ.
Kalau menurut Mas Erwin nanti kira-kira pertandingan tanggal 20 di Australia ini dibandingkan pertandingan kita yang pertama, leg pertama, ada ekspektasi yang kemungkinan pertandingan ini akan lebih didominasi sama tim kita atau apa ekspektasinya Mas Erwin? Saya kira saya nggak tahu dalam kerangka chemistry itu butuh waktu berapa hari. Betul. Karena ini tim ini baru bergabung. Kalau Silkers sama JI Jazz ini pun bersama-sama ini baru pertandingan, walaupun kemarin lawan Jepang itu sempat, apalagi Cina itu sempat bermain bersama, tapi kan tidak pada posisi atau formasi yang dia inginkan. Formasi di Belanda itu kan banyak 4-3-3 ini. Apakah chemistry 4-3-3 ini jalan atau tidak? Ini yang penting. Apa yang saya katakan dengan Mas Sujo tadi, antara Kevin Dick dan Veldong ini apakah nanti bisa mengerti kalau Veldong naik misalkan itu Kevin Dick nggak jadi naik misalkan begitu. Karena 4-3-3 membutuhkan keseimbangan itu, betul Mas Sujo? Betul. Memang harus gantian. Harus gantian. Kalau dua-duanya menang, apalagi ini main di kandang. Oke lah kalau kita main di kandang sendiri, kalau dua-duanya naik itu nggak ada masalah. Masalahnya main di kandang Australia. Jadi harus bergantian. Maka dari itu Pak Gun, mungkin kita tidak terlalu banyak berekspektasi harus 3 poin. 1 poin aja alhamdulillah. Karena chemistry yang dibangun oleh Australia ini sudah cukup lama. Chemistry ini bagaimanapun juga dalam sepak bola ini persiapannya sudah matang sekali. Sebenarnya kalau dari sisi pelatih ada nggak sih siasat untuk mengantisipasi apa yang terjadi saat ini? Karena memang pemain timnas ini kan kemungkinan bisa berkumpul, bisa berlatih bersama itu kan H-2, tanggal 18 atau tanggal 19, ya kan? Tanggal 15 dan 16 yang masih bertanding. Artinya pemain timnas ini mereka sudah bisa berkumpul komplit, itu kan kemungkinan tanggal 18 atau tanggal 19. Nah, otomatis dengan durasi waktu saat H-1 atau H-2, mereka sudah berkumpul semua. Masih jet lag, belum jet lag. Nah, untuk mengantisipasi kayak kita tahu, kayak Itzes sama Hilgers ini kan lebih jarang bermain dibandingkan Itzes sama Rizky Ridho. Chemistry antara Rizky Ridho sama JIC ini sudah terbentuk sebenarnya. Nah, saat ada Miss Hilgers memang kualitasnya lebih bagus Miss Hilgers, tapi soal chemistry, adaptasi, kira-kira dari sudut pandang pelatih untuk mengantisipasi chemistry, adaptasi pemain yang kurang ini, kira dengan waktu yang singkat kira-kira ada nggak? Ini harus lebih cerdas lagi pelatih Kluivert untuk mengatur jarak seminggu itu ya. Mungkin seminggu jarak 18 kumpul, seminggu harus chemistry seperti Itzes dan Hilgers ini kan baru jatuh satu tim di sini, di timnas ini. Itu harus lebih memang harus chemistry harus dibentuk dalam 1 minggu. Kita nggak punya waktu 1 minggu, cuma 2 hari untuk bisa berkumpul total. Tapi mereka ini profesional kok, Pak Gun. Profesional artinya orang pemain-pemain profesional itu apakah cukup diberitahu oleh pelatih Kluivert bahwa dia akan mainkan formasi ini, tolong dipelajari seperti itu jauh-jauh sebelum dia terbang ke Australia. Apakah seperti itu? Kan bagaimana kalau pemain profesional itu menyesuaikan? Pak Uco mungkin pernah punya pengalaman dikasih waktu sedikit harus menyesuaikan itu. Ya, harus ada pada waktu game itu memang harus tahu karakter pada waktu game. Tapi kalau kita hanya latihan teknik saja, mungkin penjagaan kondisi itu memang susah. Harus kita pada waktu game itu baru tahu karakter pasangan kita pada waktu game nanti. Berarti datang harus ada game kecil dengan game yang lapangan besar itu nanti baru tahu chemistry, baru ketemu nanti. Dan itu harus tertutup ya? Harus tertutup sudah. Berarti Coach Patrick punya waktu 1 hari untuk melakukan simulasi game. Iya, harus ada itu. Harus ada. Walaupun seprofesional apapun. Iya, harus ada. Nggak bisa. Kita nggak pernah game langsung main di Australia langsung tidak akan ketemu. Dalam waktu 2 hari pun persiapan Kluivert pasti tahu, pasti lebih tahu Kluivert kita lakukan game di lapangan. Nah, itu tahu nanti karakter mungkin. Saya kira Pak Gun, Kluivert tahu karakter masing-masing. Misalkan kenapa kok Tom Haye harus di backup oleh Paul Pesci, karena Paul Pesci punya tenaga untuk defend. Sementara Tom Haye tidak punya kesempatan pada waktu lawan Australia di era Sintayong. Bagaimana Tom Haye begitu kecapean dia harus naik turun.
Apalagi tapi backupnya Pelupesi ada Nathan Choon, ya, ada Nathan Choon yang juga bisa bermain di posisi 8 ya, Ya, posisi 8, posisi 8. itu posisi angkut air lah, gelandang angkut air lah istilahnya. Sementara Ivar Jenner sebagai tinker untuk mengatur serangan bersama Tom Haye. Ya. Untuk lini depan ini Mas Erwin, Ole Romani ini sama seperti Joe Pelupesi, sama seperti Dean James, mereka yang akan melakukan debut di Australia nanti, ya kan? Kira-kira dengan adanya Ole Romani saat waktu kita di leg pertama itu lebih cenderung bertahan kita, dengan adanya Ole Romani ini akan mengubah gaya kita. Seperti yang disampaikan Coach Uto, kita akan tetap menyerang. Dengan ada tambahnya Ole Romani, ini akan memberikan peluang kita lebih baik di depan. Nggak hanya melakukan counter attack, tapi kita melakukan ball position. Betul. Karena saat kita di leg pertama di GBK itu kan kita tahu hampir ball position dikuasai sama Australia 70%. Nah, dengan adanya Ole Romani, ada Pelupesi, ini apakah ada peluang buat kita untuk melakukan ball possession yang mungkin meningkat dibanding saat kita di leg pertama, mungkin 50-50 atau 40-60? Kalau perkiraan saya, Ole Romani ini kan bukan striker murni sebetulnya. Rafael Strack, Ole Romani, Marcelino itu kan striker murni. Ole Romani ini kan lebih banyak ke sayap sebetulnya, sebagai sayap. Nah, kalau dia ditempatkan di depan, saya yakin Ole Romani akan menjadi fast nine atau istilahnya striker fast nine atau striker yang bisa-bisa jadi striker karena bisa-bisa jadi orang second striker gitu. Artinya seperti itu. Nah, karakter yang sama juga dimiliki oleh Marcelino. Jadi bisa jadi dua orang ini akan berkomunikasi ketika dia siapa yang jadi sayap nantinya, dia akan siapa jadi fast nine. Itu artinya kita nggak akan memakai striker murni atau gimana? Bisa jadi tidak memakai striker murni, tapi bergerak. Tapi semua. Ya bergerak. Tapi Ole Romani itu bisa jadi kalau memang Patrick Kluivert menjadikan striker murni seperti Rafael Strack. Rafael Strack itu kan sebenarnya bukan striker murni, tapi diplot oleh Sintayong sebagai striker murni jadi bisa. Betul, ya. Bisa. Tapi Coach Patrick ini juga memanggil Septian Bagaskara dan Ramadan Sananta ini Mas Erwin. Dua pemain ini adalah pemain yang karakter pemain 9. Pemain nomor 9. Kita akan lihat nanti misalkan siapa yang akan siapa yang akan didaftarkan di 23 pemain oleh Coach Patrick. Cuman saya menyoroti soal Septian Bagaskara. Septian Bagaskara ini di Dewa United bermain sangat bagus. Dia punya statistik yang sangat mentereng dibandingkan pemain-pemain striker yang ada dipanggil sama coach, karena dia punya statistik, dia punya 7 gol. Sementara Ramadan Sananta hanya 3 gol. Cuman ini adalah debut Septian. Dia pemain nomor 9. Kira-kira karena ini debut, kira-kira pantas nggak dicoba sama Coach Patrick sebagai striker murni? Harus. Saya pikir seperti hanya Malik Rizaldi ya. Malik Rizaldi kan sempat debutan, tapi dicoba walaupun hanya berapa menit saja. Saya kira dua orang sama Ramadan Sananta maupun Septian Bagaskara ini dua orang striker murni sebetulnya. Dan Septian Bagaskara itu pernah di Manchester United U17 dan tentu dia punya karakter yang dia bisa pelajari di situ dan bisa diterapkan dengan rekan-rekan yang juga sama dengan gaya Eropa gitu. Dan berapa kali saya lihat Septian Bagaskara bermain di Dewa United sangat bagus dan mencerminkan seorang striker murni punya kesempatan syuting, punya kesempatan. Ini sayangnya kita nanti kan kita kehilangan Ratnar Oratmangun karena akumulasi kartu kuning kan. Makanya kan harus ada penggantinya. Kemungkinan yang akan masuk adalah Eliano di sebelah kanan. Mungkin di tengah ada di antara, mungkin kalau Patrick menggunakan striker murni mungkin bisa juga dipasang Septian atau Sananta. Kalau Ole bisa di sektor kiri, bisa gantian dengan Marcelino. Malah saya berpikiran Eliano itu kan kalau di klubnya itu bek kanan dia.
Dia bek kanan. Lebih banyak, tapi bek kanan yang lebih cenderung itu ofensif. Menyerang berarti betul posisi sayap. Posisi nomor 10-11 mungkin dia menyerangnya lebih bagus. Dan ini yang menarik itu kan antara Septian sama Sananta, ini karakternya kan berbeda. Kalau Septian itu dia lebih fighter, ya kan. Sementara Sananta karakter tipikalnya itu sebenarnya hampir mirip dengan Kluivert saat dulu main. Goal getter. Iya, gitu loh. Coba nanti kita akan lihat bagaimana formasi yang akan ditentukan sama Patrick saat di. Maka dari itu mungkin Patrick Kluivert ini bingung. Dengan komposisi pemain yang begitu banyak berkualitas, banyak berkualitas. Pilihan itu bukan mereka yang tersingkirkan itu tidak baik, tapi baik. Tapi dia cari yang terbaik, yang cari yang terbaik dan kebutuhan tim sementara ini. Kalau memang Ramadhan Sananta itu striker murni. Tapi soal screening dan soal mungkin pengalaman internasionalnya begitu kurang, sehingga mungkin kalau menghadapi Australia harus mungkin diparkir dulu. Ya, betul. Soal posisi ini, Mas Erwin, di posisi kiper ini ada Martin Pais sama Emil Audero. Tetap Martin. Ada 4 kiper yang dibawa sama Patrick. Ada Martin Pais, Emil Audero, Nadio, sama Hernando. Untuk posisi karena kemarin peralihan federasi Emil sudah selesai, otomatis Martin sama Emil udah pasti akan dapat tempat. Jujur kalau saya bilang kira-kira siapa? Emil itu caps pertandingannya lebih banyak. Clean sheet-nya lebih bagus. Menghadapi tim-tim yang kuat, pernah di Inter Milan, pernah di Juventus dan sebagainya, pernah di starter juga di Inter Milan dan Juventus. Saya pikir pengalaman cukup banyak. Tapi tidak kalah dengan Martin Pais. Martin Pais juga capsnya ya meskipun dia di bawah 2 Emil, pertandingan laga internasionalnya di bawah Emil Audero, tapi mereka menghadapi Messi, pernah menggagalkan tendangan dari pemain-pemain yang besar juga, dan lebih unggul dalam bidang chemistry dengan pemain yang saat ini berada gitu. Batu Sintayong. Ya, saya pikir juga kebingungan bagi Patrick Kluivert. Mungkin juga bagi saya berpikiran kalau Martin Pais itu bisa diturunkan saat lawan Australia. Tapi juga menjadi tanda tanya 13 jam penerbangan dari Amerika. 17 jam. Ini masalah juga ini. Jadi masalah juga. Apakah nanti jadi pertimbangan melihat kondisi Martin Pais seperti apa? Penerbangan 17 jam itu sangat melelahkan, Pak. Sangat melelahkan 17 jam. Strategi pelatih untuk mengantisipasi jet lag kayak gimana, Mas Jo? Ya memang butuh istirahat juga yang lama. Saya kira ya tetap harus menerima keadaan, harus bisa menerima keadaan. Tetap kita fight pada waktu latihan di. Jet lag itu pengaruh nggak, Mas? Pengaruh lebih banyak nggak dalam penampilan? Saya kira kalau nggak terlalu banyak. Saya kira nggak terlalu banyak kalau penampilan. Jet lag itu membutuhkan istirahat berapa lama untuk bisa kembali normal? 1 hari? 1 hari 2 hari sudah cukup saya kira. Tergantung kita juga konsumsi makanan juga. Saya kira vitamin kan sudah disiapkan dengan dokternya, timnas sudah ada siap semua. Saya kira itu masalah kecil bagi saya. Kalau menurut saya masalah kecil. Beralih ke pertandingan Australia, kita ke Bahrain nanti di GBK. Ada kemungkinan Coach Patrick ini melakukan rolling pemain atau best 11 yang akan main di Australia ini akan kembali main ke Bahrain? Tetap best 11 karena di dalam mengambil poin itu sudah diprediksi dari pelatih semua, pelatih atau manajer pengurus itu di Bahrain. Kita bisa ambil poinnya di Bahrain. Dan tidak menutup kemungkinan lainnya kita bisa ambil semua dengan materi yang ada sekarang. Australia, besok di Australia saya yakin tidak kalah Indonesia. Poin 1 lah, syukur-syukur bisa 3 poin. Apalagi lawan di GBK lawan Bahrain. Saya yakin poin penuh. Coach berarti yakin kita tidak akan bertahan total seperti tidak pertama. Kalau yang dulu kita main di kandang sendiri waktu GBK Australia kita bertahan 80-20. Pada waktu besok kita bisa berubah, bisa 60 bertahan, 40 menyerang. Bisa 70-30, bisa 60. Kalau 50-50 saya kira berat. Kalau kita sama-sama menyerang karena
dia juga didukung dengan penonton, dengan supporter, main di kandang sendiri lebih fight Australia. Tapi tetap kita ada bertahannya, kita nunggu di belakang. Tidak beda dengan yang waktu kita main di kandang, kita banyak bertahan 80, kita ambil seri sudah bagus waktu-waktu itu. 352 itu ya? Nah, itu pakai 352, 343 sama aja 352 hampir mirip. Akhirnya turunnya kan jadi 5. Kuat jadi. Dan Martin Paes pada waktu itu memang bagus juga Martin Paes pada waktu itu. Banyak menyelamatkan gawang. Kalau pada waktu itu realistis lah. Super sub-nya seperti apa, terus starting 11-nya seperti apa. Jadi masih banyak hal yang perlu dibenahi. Tapi perintah dari Erick Thohir itu jangan pernah main-main di berbagai laga yang memang sangat penting, walaupun itu sekelas melawan Bahrain. Kemarin sempat kita bermain-main di laga Cina karena optimis dan sebagainya, jadi lose, hilang. Yang ditakutkan ini kan overconfidence, terlalu percaya diri. Setelah saya lihat pada waktu setelah menang kita lawan Arab, lawan Cina, itu strategi pelatih Cina sangat bagus, saya kira bagus sekali, cerdik dan cerdas. Indonesia sudah pede setelah Arab Saudi menang, dia menyerang. Ditunggu sama Cina, padahal Cina itu main di kandang sendiri. Nggih, betul kan? Main kandang sendiri. Dia tunggu kesalahan, akhirnya 2 gol itu kesalahan kita sendiri kalau nggak salah itu. Indonesia kesalahan kita sendiri, akhirnya counter attack main. Itu cerdas pelatih dari Cina itu. Dan kita, tadi saya ngomong dari awal, overconfident, terlalu percaya diri. Setelah Arab Saudi kita ambil penuh, menang di leg pertama kita draw kita bisa ambil poin di situ. Setelah kita dipikir Cina ini di bawah Arab Saudi jauh, kita bisa ambil, ternyata kalah. Itu tadi kita lihat tidak melihat situasi terlalu, kalau saya terlalu pede, terlalu percaya diri, itu aja pemain. Itu yang saya khawatirkan. Maka sekarang nuansa dan wacana itu Indonesia seakan-akan selangkah di Piala Dunia. Belum. Ingat kalau di bulan Ramadan ini Pak Kun ya, nikmat apalagi yang kau dustakan. Artinya naturalisasi sudah dimuluskan semuanya. Betul. Alhamdulillah kita punya darah-darah Indonesia yang ada di luar negeri. Bayangkan seperti Malaysia, FAM. Cari darah yang berdarah Malaysia saja susah. Setelah itu proses naturalisasinya juga susah. Dan apalagi belum disetujui pemerintah Malaysia. Ini harus kita syukuri. Dan oleh karena itu syukur ini, maka para supporter dan sebagainya tidak boleh jumawa. Artinya walaupun kekuatan yang begitu besar, kekuatan yang cukup bagus, dengan materi formasi tambah 3 pemain, Paul Pesci, Jim Jones, dan Emil Audero, bukan berarti segalanya sesuatu gampang direngkuh. Artinya tetap kita berdoa yang terbaik, mudah-mudahan dapat poin, dan tetap waspada akan kekuatan Australia. Australia urutan 23 loh bro, 23 dunia, 23 atau 25, pokoknya 20-an lah, ya kan, 20-an. Kita ini 100 berapa? Di atas 100 loh. Kemarin yang usia 20-nya juara kan kemarin. Tapi ada apa? Ada apa di balik seluruh pengamat dunia, termasuk podcast ini. Di balik seluruh pengamat dunia, itu ada 43 channel televisi yang berlomba-lomba untuk mengambil tayangan, menayangkan pertandingan Australia Indonesia. ESPN dan sebagainya. Ini tentu menjadi tanda tanya. Berarti Indonesia ini menjadi bibit negara yang akan besar di persepak bolaan dunia. Begitu. Tapi nggak boleh sombong gitu ya. Sombong. Tapi yakin, artinya target di Australia kita akan dapat 1 poin. Yakin harus yakin. Ini pelatih Australia juga juga cemas ini. Juga cemas karena dia sempat di berita itu mengatakan ini Belanda. Tim Belanda. Jadi dia juga cemas melihat materi Indonesia yang sekarang. Apa bukan karena pemain skuadnya banyak yang cedera, Mas Ijo? Pemainnya kan hampir sekarang kalau dari itu bagian misalkan Sutar cedera, mungkin bagian dari. Karena update terakhir itu dari 11 pemain yang sebelumnya bakalan absen, sekarang tinggal sisa 6 pemain, salah satunya Harry Sutar itu. Ya kan? Nah, kalau dia berpacunya di materi mereka yang banyak cedera, terus di materi Indonesia yang dulu, ya bukan sekarang, mungkin dia tidak ada beban. Sekarang dia beban karena materi Indonesia bertambah, kayaknya lebih bagus, lebih dalam, lebih bagus, lebih fit semua dengan pemain-pemain yang pernah
99% bermain di internasional semua. Semua. Jadi ini pelatih Australia juga cemas. Dan kalau melihat prosesnya dari diaspora yang terdaftar itu, 3 ini pilihan. Kalau jadi lihat informasi pemilihan itu ada banyak pemain diaspora. Patrick Kluivert sendiri yang milih. Ini Jim Dean, ini Paul Pesci. Karena dia tahu yang dibutuhkan tim ini. Betul, ya. Dari sekian lama ada Emilio Jonathan kan pada waktu itu, ada Mauro Gisla, tapi kenapa tidak dimuluskan, dipilih oleh Patrick Kluivert ini? Padahal kalau kita realistis pada waktu itu memilihnya adalah milih depan. Semua publik Indonesia itu milih depan. Kebutuhan sekarang adalah Mauro Gisla, ya kan? Tapi di belakang juga ada pemain yang lebih bagus. Pascal Struijk ya. Pascal Struijk. Ya. Kenapa nggak dipilih? Padahal semuanya itu menyatakan pingin bergabung dengan timnas Indonesia karena mereka punya darah keturunan Indonesia. Tapi daftar yang disampaikan oleh Kemenpora kepada Patrick Kluivert, dia milih ini. Berarti sudah disiapkan oleh Patrick Kluivert bahwa dia tahu ciri permainan Jim Dean, dia tahu ciri permainan dari Paul Pesci. Oke, untuk mengamankan 1 poin lah minimal di Australia, kira-kira kita harus mencuri gol lebih dulu dengan tambahan pemain depan kita seperti Oli Romeni itu lebih signifikan nggak daripada kita menunggu kemudian melakukan counter attack? Kalau saya pertandingan besok di Australia mulai dari awal gedor langsung. Tidak mungkin kalau saya gedor langsung. Karena kita bermain di kandang Australia, di kandang lawan. Biasanya pelatih tidak mungkin seperti itu. Apalagi karena Australia juga dia pikir Australia tim bagus. Umumnya seperti itu. Dan Patrick Kluivert sudah tahu Australia tim bagus. Dan mungkin kurang berani kalau dari awal dia langsung gedor langsung dari awal. Saya kira tidak mungkin. Tetap kita menunggu dulu situasi dulu. Mungkin turun sampai separuh lapangan kita tunggu. Dan counter attack yang sekarang dengan materi yang sekarang counter attack-nya lebih bagus daripada yang kemarin kita main di kandang. Counter attack tidak bisa kita counter attack karena berapa kali nyangkut terus. Ini saya yakin seperti Romeni, Marcelino, James dan mungkin ada Elitano Raider, mungkin counter attack yang bagus kita bisa cetak gol. Berarti yang paling ramai nanti di babak keduanya. Bisa. Paling ramai babak kedua. Bisa di babak kedua, bisa di babak pertama di menit terakhir. Nah, dari awal kita lihat dulu. Biasanya Indonesia berapa sih? 25 menit terakhir cukup untuk mempelajari karakter permainan lawan? Iya, kita di babak pertama tengah-tengah 20 antara 25 kita sudah tahu pasti. Kita sudah tahu, kita tunggu dulu biar dia bermain dulu. Kita nunggu, biasanya pelatih itu retreat sampai hampir separuh lapangan. Kalau main di kandang lawan. Pada waktu saya di Pelita, dipegang Fandi Ahmad juga gitu. Kalau kita main di kandang sendiri, kita press depan. Kita press di depan. Karena kita di kandang harus ambil poin penuh. Kalau kita main di luar, waktu saya mau Pelita, waktu lawan Sriwijaya yang double winner, ada Sahrahan, ada semua itu, kita turun. Kita bisa nahan. Sampai kita 0-0 bisa nahan, adu penalti akhirnya. Padahal itu pemain bintang semua, kita bisa tahan. Kita turun sampai sebuah lapangan. Nah, walaupun ini mungkin kita sudah tahu, sudah paham karakter pemain lawan. Betul, kita sudah tahu karakter lawan, kita tetap tidak bisa seperti itu. Kita main di Sriwijaya, kita tetap turun. Sama nanti Indonesia ini mungkin kita lihat dulu situasi antara kurang lebih 20 menit, baru kita nanti di mana kelemahan mereka atau di kita mengadakan counter attack. Itu yang dilakukan Kluivert seperti itu nanti. Kalau dari awal kita gedor, saya kira tidak mungkin seperti itu. Karena itu tadi kembali lagi, kalau kita gedor itu terlalu percaya diri kita. Akhirnya nanti bahaya di counter attack Australia, apalagi pemain Australia kencang-kencang seperti itu, headingnya juga bagus-bagus. Kalau retreat misalkan ya, harus bertahan dulu. Kira-kira jadi belakang bisa jadi 5 nggak numpuk di kotak penalti? Saya kira 4 tetap, cuma bertahan yang menjadi 2. Jadi 4 belakang ditambah 2 bertahan, kita penuh di tengah. Jadi bisa menjadi 4-5-1. 4-5-1, bukan 5, Mas Erwin. Kalau 5 ini total sudah bertahan total yang kita lakukan pada waktu Australia main di kandang kita. Itu 5 total, nggak susah memang. Kalau Kluivert ini jadi 4-5-1. Jadi kita penuh di tengah.
satu. Jadi kita menggunakan counter attack biar cepat pada waktu bola di nahan bola di striker murni, mungkin Romani atau James di depan sendiri dia bisa nahan bola, akhirnya 3 gelandang kita langsung naik. Seperti itu. Oke, tapi berbeda nanti saat kita menjamu Bahrain. Kalau Bahrain saya kira press depan. Saya yakin press depan. Karena kita di situ kita bisa ambil poin, dan kualitas pada waktu kita main dengan pemain dengan materi yang Sintayong kita bisa kok, cuma pada waktu itu memang kita ada faktor X yang kita lakukan di situ. Kita main di sana 2-2, apalagi main di sini pasti kita ajar lah. Bisa, makanya kita saya yakin press depan sudah. Oke. Tapi paling enggak gini, saat lawan Australia dan Bahrain, 2 pertandingan ini kita yakin ya, artinya minimal dengan 1 poin, 3 poin, 4 poin, yakin kita dapat. Ya kan? Dapat. Kemudian tambahan nanti di bulan Juni kita menjamu Cina tambahan away ke Jepang. 3 poin lagi, artinya 7, 13. Ya kan? Kita kan butuh 15 sebetulnya, aman ya. 15 aman. 13 pun aman, 13 lihat aman, lihat kondisi pertandingan tim lain. Dan kemungkinan juga 13 aman, kalaupun kita sendiri harus di posisi ketiga, masih bisa tanding di grup lain maksudnya. Dan posisi 4 pun masih aman. Oke. Ini untuk dari 30 pemain ini kan nanti Patrick Kluivert akan memeras menjadi 23 pemain. 30 pemain yang akan datang ke FIFA, Mas Erwin. Kita sudah dapat data 30 pemain, kira-kira dari 30 ini siapa saja yang akan dicoret sama Coach Patrick? Ini kalau misalkan kan seperti di posisi kiper ini, seperti yang saya bilang tadi ada 4 kiper, kita dapat tambahan Emil. Kalau Martin sama Emil kan sudah pasti masuk. Nadio sama Hernando ini nasibnya kayak gimana kira-kira? Saya pikir Patrick lebih milih Nadio ya. Nadio. Artinya berarti kalau perkiraan saya Nadio. Kalau Hernando, alasannya? Hernando ini masih canggung di bola-bola crossing. Ya, karena dia juga ada cedera juga di situ. Ya, ada cedera bahu di situ juga. Saya kan benar yang dikatakan Mas Erwin, saya mungkin lebih milih Nadio. Karena Hernando juga rawan tadi crossing dan juga rawan cedera juga dia situ benar ya. Walaupun tahu akhir-akhirnya penampilannya cukup bagus, tapi ini laga internasional. Tidak boleh main-main, dan siapa yang lebih fit dan siapa yang lebih bagus di liga, seperti yang Mas Kun katakan, clean-nya lebih banyak Nadio. Kalau jujur saya lebih baik Nadio, walaupun toh orang mengatakan Hernando Ari lebih bagus dalam film pergerakan, tapi masih banyak hal yang harus ditutupi oleh Hernando Ari. Tapi saat di eranya Sintayong, Hernando lebih banyak mendapatkan peran di tim utama daripada Nadio. Dan ini kan tim pelatihnya beda, dan dia menilainya juga beda. Tentu evaluasi dari Hernando Ari berapa hari pertandingan ini dan di liga kali ini juga menjadi alasan untuk memilih Nadio Argawinata. Di posisi belakang kita punya Muhammad Ferrari, kemungkinan banyak pemain belakang di situ, Pak. Kalau kita menumpuk Ferrari saya pikir Dispora itu banyak saya pikir diparkir. Soalnya Kevin Dix pun tadi malam dimainkan di center back oleh Copenhagen. Jadi saya pikir banyaklah pilihan. Dan terakhir Kelvin Verdong juga pernah tampil di center back kemarin. Nijmegen ketika bertanding kemarin. Jadi masih banyak pilihan. Ya. Kemudian termasuk siapa? Justin Hubner dan Ratnar Oratmangun yang pasti akan dicoret ya karena akumulasi kartu kuning. Terus kemudian pilihannya ini juga pilihan susah juga untuk di barisan depan ini. Kita punya Egi, otomatis kemungkinan pasti akan dicoret karena dia juga cedera kan. Di situ ada Ricky Kambuaya juga loh ya.
Rick Kambuaya masih ada, tapi juga, kayaknya dia masih aman di tengah walaupun nanti dia jadi pelapis. Hoki Caraka, itu Hoki Caraka kayaknya pasti akan kalah bersaing. Iya, kalah bersaing. Cuman yang menjadi pertimbangan saya, ini Coach Patrick akan harus memilih antara Septian Bagaskara atau Ramadan Sananta untuk menjadi striker murni. Kalau misal dia harus masuk di. Saya lebih milih Septian Bagaskara ya. Septian Bagaskara ya. Betul Septian. Mulai dari speednya, mulai dari akurasi syutingnya. Ya. Kalau saya lihat permainannya di Liga Indonesia ya hari ini Liga. Jadi headingnya pun tidak kalah. Ya. Headingnya juga tepat. Apalagi ketika bermain di Persik Kediri juga cukup bagus loh. Sangat bagus. Oke, terakhir Mas Erwin sama Bung Ucok. Skor Australia sama timnas besok berapa kira-kira? Kalau memang kita dapat poin 1 itu 1-1. 1-1. Ya 1-1. Kalaupun kita menang, walaupun Australia umpama kita menang 1-0 aja. 1-0. Ya, paling terjelek Australia menang 1-0. Betul, sama sudah saya. Iya. Saya kata 1-1, 1-0 menang Indonesia. Iya, 1-0. Gitu. 1-0. Berarti nggak akan ada perbedaan yang jauh. Tidak. Satu gol cukup. Ya. Karena dengan materi yang sekarang dibedakan dengan Australia, memang Australia unggul di main di kandang dan unggul materi mungkin satu tingkat. Saya kira nggak seimbang kalau materi pemain saya kira sama. Sudah. Kan kenapa kok jadi 1-1 kok 1-0 juga? 1-1 ketika melihat permainan kita unggul, ya kan? Selain kita unggul, kita punya empati, maksudnya punya percaya diri untuk pertandingan berikutnya. Untuk pertandingan berikutnya. Artinya enggak? Ini kesempatan pelatih Kluivert dan semua pengurusan pemain untuk mengambil poin di Australia, untuk mencari percaya diri pemain, mental pemain di sini. Kita lihat dulu 25 menit pertama bertanding. Ya, kita lihat dulu. Kalau memang pertandingan ini sepertinya Indonesia banyak menguasai ball position atau apa. Betul. Yakin semangat mereka para pemain akan 1-0. Betul. Ya, betul. Saya berprinsip berperkiraan bahwa Indonesia akan menang 1-0. Tapi kalau lihatnya permainannya seimbang, bisa jadi cukup 1-1 seri lah. Seri. Betul. Kan ini bisa dilihat di babak pertama. Itu Patrick Kluivert bisa merubah di babak kedua. Kayaknya kita kesusahan ini dengan materi. Dan nanti kalau hasil ini bisa kita ambil poin 1 saja, syukur-syukur 3, ini pemain punya mental dan percaya diri sangat tinggi untuk pertandingan dilawan Bahrain dan Cina. Saya yakin lebih mudah lagi nanti kalau di Australia ini kita bisa ambil poin. Gak mulu-mulu lah 1-0, maksudnya cukup poin 1 aja. Poin 1. Poin 1 aja. 1-1. Percaya diri sama nanti untuk minimal ya, minimal. Tapi kan kita tetap berharap maksimal. Kita bisa menang di poin penuh, bisa poin penuh. Kita bisa saat kita kembali ke GBK, kemudian menjamu Bahrain, kita juga menang kan gitu. Artinya dengan tambahan 6 poin ini sangat luar biasa kan. Iya. Oke, Mas Erwin, Bung Ucok, terima kasih sama-sama kedatangannya karena kita selalu bahasan soal timnas ini memang sangat menarik dan banyak sekali yang menarik dan perlu kita diskusikan. Tapi berhubung waktu kita terbatas, saya ucapkan terima kasih Mas Erwin, sama-sama telah hadir di podcast kita. Dan Sobat Berita Jatim, demikian podcast kita kali ini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam olahraga.